Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim wa balaghahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-25 ini menurut Muhammadiyah belum lagi habis. Alhamdulillah. Dan malam ke-24 menurut pemerintah. Karena memang keputusan pemerintah menyelesaikan perbedaan pendapat. Alhamdulillah, malam ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk mengikuti ibadah yang bertalian dengan ibadah puasa Ramadan. Di antaranya insyaallah baru selesai kita tadi melaksanakan salat qiyam Ramadan yang paling populer, yang biasanya atau bahasa lainnya adalah istilahnya tarawih. Insyaallah sebentar lagi akan kita melaksanakan witir. Salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i yang ulama-ulama belakangan menuliskannya kembali, termasuk dalam kitab Ashbah wan Nazair yang diringkas seorang ulama Sumatera Utara dengan judul Al-Qawaidul Fiqhiyah, bahwa mereka memasukkan dalilnya dalam kaidah ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Tambah banyak ibadah dilakukan, tambah banyak pahalanya. Termasuk adalah kana faslul witri afdalu min wasliha. Memisah witir 21 lebih afdal dari menggabungnya. Li ziyadati takbir wat taslim, karena bertambah takbirnya, artinya takbiratul ihram menjadi 2 kali, wat taslim dan salamnya menjadi 2 kali atau 4 kali, karena setiap sholat 2 salam. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Arif Shah selaku tokoh masyarakat dan ketua BKM, demikian juga penasehat dan pengurus BKM yang lainnya yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, dan anak-anak kami yang kami sayangi, semoga menjadi anak yang soleh di belakang hari. Saya tidak tahu berapa menit ceramah ini, karena paling lambat setengah jam. Ada mengatakan 1 jam, ada mengatakan setengah jam. Berbeda pendapat ulama. Jangankan menentukan berapa jam, jamnya pun berbeda di depan dengan di belakang. Jamnya saja, apalagi menentukannya. Dan sejarah saya ceramah yang paling tercepat dan terkilat adalah tadi di rumah, kebetulan di rumah Bapak Asari Tambunan, mantan Bupati Deli Serdang. Tadi buka bersama di rumah beliau, saya diminta ceramah tausiah. Ternyata
tidak melebihi 4 menit. Karena saya Ustadz pengalaman 3 menit selesai. Alhamdulillah. Sampai ada kawan-kawan Ustadz yang lain berkomentar, luar biasa Ustadz, tepat dan padat katanya. Begitu bilangnya padat, ditengoknya saya, ngertilah saya. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan Allah, dan bersegeralah mendapatkan sorga yang luas sorga itu seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang atau kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa ini banyak interpretasinya. Tapi dalam ayat ini Allah jelaskan, istilahnya tafsirul ayah bil ayah. Yakni alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Dalam ayat ini Allah jelaskan muttaqin yang di sini yang Allah maksud apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra, orang yang berinfak baik di waktu senang maupun di waktu susah. Ini satu paket. Karena dalam tata bahasa Arab yang namanya kata penghubung pakai waw, nah istilahnya limutlaqil jam'i. Ada nanti kata penghubung atau. Itu suka hati, boleh ini boleh itu. Tapi kalau wa limutlaqil jam'i, harus satu paket. Jadi orang yang mendapatkan sorga dan ampunan Allah itu, di mana sorga itu seluas langit dan bumi, pertama suka berinfak, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Kalau hanya berinfak di waktu senang, maaf, Abu Lahab juga pernah melakukan itu. Abu Lahab, sekaliber Abu Lahab, yang nomor 1 atau nomor 2 musuh Rasul, yang memusuhi Rasul, itu pun berinfak di waktu senang. Kapan? Salah satunya ketika dapat informasi, tuan anak saudara tuan lahir, belum ada pula namanya. Betul lah, betul. Apa katanya? Merdeka kau karena membawa kabar gembira kepadaku. Hambanya kebetulan yang ngasih informasi. Merdeka kawan tuh hanya gara-gara mendengar memberikan informasi. Rasulullah lahir. Artinya infak Abu Lahab dalam tanda kutip, infak itu tidak pantas juga disebutkan. Tapi kalau boleh kita pinjam, waktu senang sekaliber Abu Lahab pun mau memberi. Tapi tidak cukup. Pisarra wa dharra. Demikian juga waktu susah. Satu. Jadi kalau ada orang suka berinfak di waktu senang, sekaligus waktu susah pun dia orang kaya, tapi bisa jadi susah pikirannya, bisa. Di saat susah berinfak. Jangan marah-marah. Kau apanya kau? Aku ajak banyak pikiran, kau minta sumbangan kau katanya. Kawan ini minta sumbangan karena menganggap bapak ini kaya. Tak sumbangan dia. Rupanya bapak ini lagi banyak permasalahan. Ngamuk dia, marah dia. Belum tentu mendapatkan sorga yang seluas langit dan bumi. Satu, fisarra ad-dharra wal kaziminal ghaiz. Mengendalikan emosi. Hati-hati. Betapa sulit mengendalikan emosi. Apalagi di bulan puasa. Ini ibu-ibu, mohon maaf, yang paling sulit mengendalikan emosi, yang sering terjebak dengan emosi itu siapa? Ibu-ibu. Jangan tersinggung. Jangan gara-gara setengah jam saya ceramah, ibu tersinggung selamanya sama saya. Bapak tuh capek. Akhirnya jam 4 kurang dibangun ibu tuh. Mana namanya capek, enak tidur. Bentar lagi lah. Direpetinya bapak tuh. Repet tuh bahasa sunggalnya marah. Mau repet, al-marah. Kalau kira-kira bahasa Arabnya. Marah ibu tuh dengan bapak tuh. Kepada bapak tuh. Wal kazimil ghaiz. Harus tahan emosi. Kita juga bapak-bapak bulan puasa nih. Jangan jadikan ibu-ibu itu pembohong. Terkadang kita pak yang menjadikan ibu-ibu pembohong.
Ketika kita dihidangkan buka, ternyata kopinya kurang manis. Lalu kita agak sedikit emosi. Apanya Mama nih? Kopi ini kok kurang manis? Si ibu karena takut disalahkan, apa katanya? Yang sudah banyaknya garamnya kubuat katanya. Mana mungkin banyak gulanya? Mana mungkin banyak gulanya kok rasanya kurang manis? Sama dengan sayur. Kok hambar kata suaminya? Yang banyaknya garamnya kubuat katanya. Ini bohong. Tidak mungkin garamnya banyak sementara kurang. Bohong. Jadi yang banyak dosa sama ibu-ibu ini bulan puasa nih. Bohong bisa, emosi bisa, tapi ketika kita mengendalikan emosi, wal kaziminal ghaiz wal afinan 'anil nas, maafkan orang. Bukan hanya di bulan hari raya kita saling memaafkan. Sekarang ini saling memaafkan, Bu. Mulai dari sekarang, bahkan sebelum hari raya, sebelum puasa, mari kita saling memaafkan. Ada enggak ibu-ibu yang minta maaf sama suaminya sebelum masuk puasa? Enggak ada, bagus. Oh ada, bagus, lebih bagus. Sedangkan enggak ada pun bagus, apalagi ada, lebih bagus. Ini Ustaz pengalaman. Lebih bagus. Ini tidak. Ada ibu-ibu mohon maaf, bercerita sudah, tapi sudah meninggal ibu itu. Semoga ibu itu mendapatkan ampun Allah. Masa hidupnya sudah tua. Mendengar cerita dengan istri saya bahwa istri saya minta maaf sama saya. Ayah mak, aku sampai sekarang belum pernah aku minta izin sama suamiku, kata nenek itu dan nenek. Ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin ibu bisa masuk surga kalau tidak dapat izin dari suami? Mana mungkin si orang istri bisa masuk dalam surga? Salah satunya apa? Kalau meninggal redho suaminya. Redho suaminya. Baik, wal kazimil ghaiz. Maka mari kita saling menahan emosi. Jangan sikit-sikit marah, jangan sikit-sikit marah. Kok sikit-sikit marah? Kok marah-marah? Sikit. Mari saling wal kazimil wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Tidak ada orang yang tidak punya salah secara umum. Maka kitalah, kalaupun kita maafkan, alhamdulillah. Kalau bisa, kita lupakan. Ada orang punya prinsip, ku maafkan, tidak ku lupakan. Tidak ada masalah lah. Termasuk saya begitu. Kalau ada orang maaf, berbuat salah sama saya maafkan. Karena rugi kita kalau kita maafkan. Tapi belum tentu kita lupakan. Bukan dendam, untuk ibrah bagi kita. Sampai ku ingat itu ada ibu-ibu mengatakan, "Anta bapak-bapak, kurangi makan, kenapa Ustaz?" katanya. Ya Allah ya Karim. Mana mungkin ku lupakan sampai kalimat itu? Mana mungkin? Kurangi makan, kenapa Ustaz katanya. Padahal tadi, mohon maaf, tadi kemari belum makan apa. Hanya anyang ku makan. Di rumah Pak Amri, Pak Asari Tambunan. Ada ibu-ibu rek mengatakan begitu, ya Allah. Ada model yang dimaafkan sekaligus dilupakan. Itu yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang dimaafkannya tapi tak dilupakannya, tapi dijadikannya ibrah agar dia tidak melakukan seperti itu kepada orang, itu juga sangat baik. Wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sepintas sedikit saya ulang kembali dalam pengajian akbar tentang muhsinin ini. Ada terkadang orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Bagus. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Lebih bagus dari yang pertama tadi. Tapi ada lagi yang lebih bagus. Dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Untuk hal ini pernah saya angkat ketika pengajian akbar. Tidak panjang-panjang saya ulangi. Tapi sekedar mengingatkan kembali. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi kita bisa berbuat baik di tingkat tertinggi. Tingkat ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Berbuat jahat itu bukan hanya fisik, cakap. Terkadang seloro sakit hati orang.
Ustaz tahu. Kenapa Ustaz tidak masuk di sana? Di masjid sana? Enggak tahu Pak. Ini karena kalau Ustaz masuk ke sana, terpaksa orang tuh merehab kamar mandi. Karena enggak muat pintunya katanya. Memang seloroh, tapi kan tersinggung aku. Ya Allah ya Karim. Memang seloroh, tapi tersinggung. Di mata aku ketarakan. Tapi saya tetap berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila mereka membuat kekeliruan, kesalahan, dosa, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Tidak ada kita secara umum, mohon maaf, yang tidak berdosa. Ibu itu aja pening dia mikirkan dosanya. Itu ibu yang samping. Pening dia mikirkan dosanya. Pak, tapi apa? Tidak ada masalah. Dzakarullah, ingat Allah. Setelah ingat Allah cukup? Belum. Fastaghfaru li dzunubihim. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Istilah populernya juga tahu adalah taubat. Tapi apa kata Syekh Hasan Basri? Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Terkadang istighfar kita perlu diistighfarkan. Astagfirullah. Sambil meletakkan mukena, sambil meletakkan peci. Astagfirullah. Tak jelas. Padahal dia istighfar, tapi tak pas. Maka kata Syekh Hasan Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar yang kita lakukan terkadang perlu diistighfarkan. Jadi kalau ada ibu-ibu sambil meletakkan mukena, bapak-bapak meletakkan peci, tanpa ada diresapinya, itu termasuk yang perlu diistighfarkan. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Harus yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa illallah kecuali Allah. Minta ampun kita sama Allah. Rasulullah dalam riwayat paling sedikit 70 kali, 100 kali beristighfar. Kita adakah 50 kali satu hari? Belum tentu. Paling 3 kali ke 7 kali setiap sholat. 5 kali sholat baru 35. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Cukup? Belum. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka berhenti, mereka tidak melanjutkan apa yang mereka lakukan. Berdosa, ingat Allah, istighfar, berhenti dari dosa yang dilakukan. Baru istighfar namanya. Kalau hanya istighfar, tidak berhenti, itu ngejek Allah. Berat untuk mendapatkan sorga dan ampunan Allah ini. Wala musirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dalam keadaan kondisi sadar, jangan lagi lakukan perbuatan yang ditaubatkan itu. Hadiahnya jannah dan ampunan Allah. Terakhir saya ingin menyampaikan tentang ampunan Allah. Terkadang dosa yang kita lakukan kita anggap kecil, tapi ternyata besar dalam pandangan Allah. Sehingga itulah menghantarkan kita kepada murka Allah. Sebaliknya, pahala dan kebaikan yang kita anggap kecil, ternyata justru itulah yang menghantarkan kita kepada rahmat Allah. Apa contohnya? Mohon maaf. Yang paling kecil di bulan puasanya apa? Memberi makan, memberi bukaan, minuman dan makanan kepada orang yang berpuasa. Saya teringat masa saya di kampung, sayalah tukang azan di masjid itu waktu sanawiyah. Di depan rumah kami itu, setiap saya berangkat ke musola, dia tetap mengasih saya air. Terkesan sederhana, tapi ternyata luar biasa
luar biasa pahalanya. Siapa tahu itulah menghantarkan orang yang mengamalkan itu kepada ridha Allah. Apalagi, mohon maaf, apalagi kita bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Saya larikan sedikit kaji ini. Ada orang terkadang mohon maaf, sedikit keliru memandang. Ketika mengeluarkan zakat, saya larikan sedikit kaji ini. Masih banyak orang berpandangan tukang ban itu dianggap orang miskin. Guru dia gak anggap orang mampu. Padahal mengukur mampu tidaknya kan bukan profesi, tapi ekonomi. Masih banyak orang berpandangan ternyata guru, mohon maaf, guru MDA gajinya hanya 300 ke 500, mohon maaf saya, 500 gajinya atau 300, berarti 300 kan sekitar 10.000 satu hari. Tapi guru dia tidak tunjukkan bagaimana ininya. Sementara tukang ban, mohon maaf saya tidak bermaksud ini, tukang ban bisa saja 100.000 satu malam. Satu ban saja bocor 10.000. Mohon maaf, begitu diperiksanya keluar air, ini bocor. Begitu diperbaikinya, dites lagi, ternyata bocor lagi. 20.000. 10 orang saja sudah 200.000. 200.000 kali sebulan sudah 6 juta tukang ban. Guru ini 500.000. Kita buka apa kita? Mumpung ceramahnya bisa setengah jam. Kita buka wawasan kita. Guru itu hanya penampilan. Sampai semalam saya ceramah di dosen-dosen Unifa. Saya bilang, kita ini dosen-dosen nih, penampilan harus paten. Bahkan kalau ada sidang, saya pakai dasi. Saya bilang, begitu saya pakai dasi, ada yang mungkin menganggap kayak gajah lepas dari kandangnya. Kata ibu, tersinggung aku. Tapi itu kenyataan. Karena guru, dosen harus punya penampilan. Tapi ekonomi belum tentu melebihi tukang ban. Maka kalau ada ibu-ibu di sekitar ibu, guru-guru madrasah yang masih, mohon maaf, masih swasta, jangan lupa memikirkan mereka karena mereka mengajar anak kita. Ini saya buka sedikit wawasan. Jangan lihat penampilan, tapi lihat sebenar-benarnya apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Insya Allah, kembali kepada kaji kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Insya Allah kita mengamalkan Ramadan ini yang mendapatkan ampunan Allah dan surga. Apalagi tadi kita minta terus, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tapi tidak salah buka keran lain. Buka keran lain selain beribadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan di antara keran-keran yang kita buka, arti yang kita lakukan, insya Allah salah satu pintu itu, salah satu keran itu termasuk ke dalam diri kita untuk terdaftar, terkategorikan orang yang mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang dapat saya sampaikan, tadi disampaikan orang tua kita Pak Haji Arif Sah, saya hanya sekali di sini karena terlalu padat jadwalnya. Saya rasa hebat kali lah saya ini. Ya, terima kasih Pak atas pujiannya. Terima kasih atas pujiannya. Cuman tadi saya lihat juga ketika Pak Haji Arif mengatakan terlalu padat sebelum jadwal disebutnya, badan saya juga ditengoknya. Jadi ada benarnya walaupun tak semua. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang kurang akademis. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.